Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Alhamdulillah kita udah ada 2 orang hari ini. Mungkin yang lainnya lagi sibuk, nggak masalah. Kita teruskan pembahasan kita. Kemarin terakhir kita membahas al-hal, nggak masalah. Ini yang terakhir kita bahas. Nah, ulangi lagi. Kemarin al-hal atau hal ialah isim nakirah mansub. Isim nakirah mansub menerangkan sahibul hal, dan sahibul halnya ini bisa fa'il, keadaannya sebagai fa'il, atau maf'ulun bihi, atau fa'il dan maf'ulun bihi, atau naibul fa'il ketika terjadinya fi'il, dan bisa menjawab pertanyaan kaifa atau bagaimana. Kaidahnya kemarin sahibul hal ma'rifah dan al-hal nakirah. Jadi sahibul halnya itu ma'rifah dan halnya nakirah. Contohnya ja'al muallimu rakiban. Al-muallimu di sini dia sebagai fa'il, subjek. Kemudian rakiban ini halnya dan dia nakirah rakiban. Al-muallimu dia ma'rifah bil alif lam. Ja'al muallimu rakiban, al-muallimu sahibul hal wa huwa fa'il, dan dia fa'il sebagai subjek, rakiban halnya dan dia nakirah. Nah, maka berarti al-muallim di sini sahibul halnya dan rakiban halnya. Artinya muallim datang dengan berkendara. Yang kedua kemarin syahada syurtiyyu as-sayyarata musri'an. Syahada syurtiyyu polisi menyaksikan as-sayyarata mobil. Berarti mobil di sini dalam keadaan maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad. Di syahada surtiyyu sayyarata, polisi menyaksikan atau melihat mobil musri'an. Nah, keadaannya mobil itu musri'an, keadaan cepat, ya, dalam keadaan cepat melajunya. Maka as-sayyarah sahibul halnya di sini ma'rifah, musri'an nakirah. Kemudian yang ketiga, qabala Muhammadun Aliyan masruraini. Qabala artinya menemui atau bertemu. Qabala Muhammadun Aliyan, Muhammad menemui Ali. Muhammad menemui Ali, berarti Muhammad di sini fa'il dan Ali di sini maf'ulun bihi, objek. Masruraini ini menunjukkan kepada 2 orang. Jadi maksudnya kepada siapa? Kepada Muhammad dan kepada Ali. Jadi qabala Muhammadun Aliyan masruraini, Muhammad menemui Ali masruraini, dua-duanya Muhammad dan Ali dalam keadaan masrur, dalam keadaan bahagia, senang. Kemudian yang ketiga, ini berarti yang menerangkan fa'il dan naibul fa'il, fa'il dan maf'ulun bih, ya. Yang keempat, contoh yang keempat, syuhidal maridu sabiran. Syuhidal maridu sabiran. Berarti syuhida ini fi'il majhul, pasif. Syuhidal maridu, orang yang sakit
dilihat sabiran dalam keadaan sabar. Berarti al-marid karena di sini isimnya didahului oleh kata kerja majhul pasif, maka al-marid ini disebut dengan naibul fa'il. Naibul fa'il. Maka sabirannya ini berarti halnya, dan al-marid di sini ma'rifah bil alif lam. Sabiran nakirah. Berarti sabiran ini hal untuk al-marid naibul fa'il. Kemudian selanjutnya ja'ad duyufu jami'an au ja'ad duyufu ma'an au ja'ad duyufu sawiyan, sama semuanya. Ja'ad duyuf fa'il. Jami'an au ma'an au sawiyan, ini juga ini semuanya al-hal ya. Al-hal nakirah. Ad-duyuf ma'rifah, sahibul halnya ma'rifah. Kemudian yang ini jaa Zaidun dahikan. Jaa Zaidun dahikan. Zaid datang dahikan dalam keadaan ketawa ya. Yadhak, ketawa. Jadi ketika Zaid datang dia ketawa. Berarti Zaid di sini ma'rifah karena dia isim. Kemudian dahikan isim nama ya, nama orang, ini ma'rifah. Dahikan ini al-hal dan dia nakirah. Jadi jaa Zaidun dahikan, Zaid datang dalam keadaan ketawa. Kemudian ini kita masih murojaah ya, masih murojaah yang kemarin. Contohnya fahasat tabibul marida jalisaini. Fahasa artinya memeriksa. At-tabib ini fa'ilnya, pemeriksanya, orang yang memeriksanya, tabib. Berarti dia fa'il. Al-marida ini maf'ulun bih, yang diperiksanya. Berarti fahasat tabibul marida, tabib memeriksa al-marid, orang yang sakit, dan tabib sebagai fa'il, al-marid maf'ulun bih. Jalisaini ini hal untuk menerangkan tabib dan marid. Berarti untuk menerangkan fa'il dan maf'ulun bih. Apa maksud jalisaini? Jalisaini artinya duduk. Jadi fahasat tabibul marida, tabib, dokter, memeriksa orang yang sakit. Dokter dan orang yang sakit itu dalam keadaan jalis, dalam keadaan duduk. Kemudian ja'at tullabu rakibin. Ja'at tullabu rakibin. Ja'at tullab berarti di sini fa'il, subjeknya. Siswa datang artinya. Rakibin dalam keadaan berkendara. Jadi siswa-siswanya datang yaitu berkendara. Jadi at-tullab di sini fa'il, subjek. Rakibin al-hal yang menerangkan at-tullab, yang menerangkan subjek fa'il. Yang ini ja'at talibatu rakibatin. Ja'at talibatu, ja'at at-talibatu, kalau disambung ja'atit talibatu rakibatin. Para siswi datang, rakibat berkendara. Ini juga sama dengan ja'at tullabu rakibin, cuman bedanya kalau ja'at tullabu rakibin ini untuk mudzakkar jama'. Ja'at at-talibat rakibat ini untuk muannas jama'. Keadaannya sama, talibat fa'il, rakibat ini halnya, hal yang menerangkan sahibul hal, yaitu sahibul halnya at-talibat. Kemudian fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Fa kharaja minha, maka keluar darinya, khaifan ini halnya, khaifan dalam keadaan khauf, takut. Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Udkhulu, masuklah kalian Misra, ke Mesir. Insyaallahu, insyaallah, aminin dalam keadaan aman. Ya, aminin di sini berarti hal menerangkan udkhulu. Wada'uhu mukhlishina lahuddin. Wada'uhu, maka berdoalah kalian kepadanya, mukhlisin dengan ikhlas. Mukhlisin berarti di sini hal. Halnya menerangkan ke wada'uhu ini, kata kerja ini. Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna.
Apabila datang kepada kalian al-mu'minat, orang-orang mukminat, muhajirat, muhajir, hijrah. Famtahinuhunna, maka ujilah mereka. Muhajirat di sini hal menerangkan al-mu'minat, sahibul halnya al-mu'minat dan dia ma'rifah. Muhajirat nakirah, ini halnya. Tapi ini yang kemarin ya, kita murojaah yang kemarin. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara membedakan antara hal dengan sifat. Ya. Bagaimana cara membedakan antara hal dengan sifat. Dan ini nggak ada di buku Mukhtarat. Di buku Mukhtarat ini nggak ada. Ada di buku Nahwu At-Tatbiqi. Nahwu At-Tatbiqi. Kita cukup ini aja PDF. Cara membedakan hal dengan sifat. Karena hampir sama mungkin. Hal dengan sifat ini hal. Dan ini sifat. Bagaimana? Sifat atau na'at sama ya. Sifat atau na'at. Jadi bagaimana cara membedakannya? Yang pertama. Kalau ada kata ma'rifah nakirah. Contohnya misalkan. Syahada Muhammadun as-sayyarataini musri'ina. Perhatikan as-sayyarataini. Artinya ini ya. Syahada Muhammadun. Muhammad menyaksikan as-sayyarataini. Dua mobil. Musri'ataini. Dengan keadaan cepat atau melaju cepat. Perhatikan kata as-sayyarataini. Sayyarataini di sini ma'rifah. Pakai alif lam. Ma'rifah pakai alif lam. Musri'ataini di sini nakirah, enggak ada alif lamnya. Maka kalau ada kalimat ma'rifah kemudian nakirah, ini masuk ke hal. Bukan sifat. Hal gitu ya. Itu masuk ke hal. Jadi hal itu ma'rifah nakirah, ingat itu. Hal ma'rifah nakirah. Tapi kalau misalnya kita ganti syahada Muhammadun as-sayyarataini al-musri'ataini. Nah, perhatikan sini. Artinya sama dengan yang atas, yaitu Muhammad menyaksikan dua mobil berlaju cepat. As-sayyarataini di sini ada alnya, ma'rifah. Ya, al dengan al. Al-musri'ataini juga ma'rifah al. Ya, al. Maka kalau ada yang sama seperti ini, ya, as-sayyarataini ma'rifah dan al-musri'ataini ma'rifah, kata berikutnya ini masuk ke sifat atau na'at. Sifat atau na'at. Maksudnya apa? Ini musri'ataini ini sifat. Musri'ataini ini sifat. Kalau musri'ataini yang atas tanpa alif lam ini al-hal. Berarti kalau ada kalimat ma'rifah masuk ke sifat. Kemudian yang ketiga, syahada Muhammadun sayyarataini musri'ataini. Syahada Muhammad menyaksikan atau melihat sayyarataini dua mobil musri'ataini melaju cepat. Artinya sama dengan yang atas, cuman bedanya yang ini sayyarataini enggak ada alif lamnya. Maka disebut dengan nakirah. Nakirah tanpa alif lam. Musri'ataini ini juga tanpa alif lam, maka ini disebut dengan nakirah, gitu ya. Maka kalau ada kata nakirah dia juga masuk ke sifat. Nanti Anda ulangi bagaimana cara membedakan antara hal dengan sifat. Yang pertama, kalau ada kata as-sayyarataini ma'rifah, ya, ma'rifah dengan alif lam. Kemudian musri'ataini nakirah tanpa alif lam, maka ini disebut dengan hal musri'ataini. Yang kedua, kalau ada as-sayyarataini al-musri'ataini ma'rifah dan ma'rifah, maka ini masuk ke as-sifah, na'at, ya, sifat. Yang ketiga, kalau nakirah, maka masuk juga ke sifat. Intinya apa? Hal itu ma'rifah, nakirah. Kalau sifat ma'rifah atau nakirah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada pertanyaan dulu.
Tidak ada? Kalau tidak ada kita teruskan. Itu yang pertama ya. Cara membedakan sifat dan hal yang pertama yaitu kalau hal itu ma'rifah nakirah. Kalau sifat dia ma'rifah atau nakirah dua-duanya. Kedua, kaidahnya al-jumalu ba'dal ma'arifi ahwalun wa ba'dan nakirati sifatun. Jumlah kalimat ba'dal ma'arifi setelah ma'rifah, ahwal hal. Jadi jumlah ba'dal ma'arifi setelah kata ma'rifah, ahwalun dia di-i'rab sebagai hal. Wa ba'dan nakirati sifatun, dan setelah nakirah sifat. Kita lihat contohnya. Perhatikan yang pertama ini. Ja'at as-sayyaratu sur'atuha 'aliyatun. Ja'at as-sayyaratu sur'atuha 'aliyatun. Perhatikan, ja'at datang artinya, as-sayyarah mobil, dan dia fa'il. Dan dia fa'il atau subjek. Yang perlu diperhatikan adalah as-sayyarah ini dia ma'rifah. Al. Ya. Al. Ma'rifah dengan al. Oke. Ini ma'rifah dengan al. Nah, kita punya kaidah tadi, al-jumal ba'dal ma'arif ahwal. Jumlah kalimat ba'dal ma'arif setelah ma'rifah ahwalun dia di-i'rab sebagai hal. Maka sur'atuha 'aliyatun, sur'atuha 'aliyan artinya kecepatannya tinggi gitu ya. Haknya ini kembali ke sayyarah ya. Karena sayyarah dia muannas maka pakainya hak. Jadi sur'atuha kecepatan mobil itu 'aliyah tinggi. Berarti sur'atuha 'aliyah ini dia hal. Hal ya, sur'atuha 'aliyah ini hal. Kenapa hal? Karena as-sayyarah ma'rifah. Karena as-sayyarah ma'rifah dengan alif lam ma'rifahnya. Contoh yang kedua sebelahnya, kalau misalkan nakirah. Jadi ja'at sayyaratun. Nah, perhatikan ini. Bedanya di as-sayyarah tadi alif lam, di sini ja'at sayyaratun tanpa alif lam. Ini berarti namanya nakirah, ya. Nakirah, belum tentu mobilnya. Nakirah. Intinya kalau ada alif lam ma'rifah, kalau tidak ada alif lam disebut dengan nakirah. Maka sur'atuha 'aliyatun, sur'atuha 'aliyatun ini di-i'rab sebagai na'at atau sifat. Na'at atau sifat. Nah, ini kaidahnya. Wa ba'da an-nakirati sifatun. Dan setelah nakirah sifat. Maka as-sayyarah di sini nakirah, maka sur'atuha 'aliyatun ini berarti sifat untuk sayyarah. Itu ja'at sayyaratun datang mobil, sur'atuha 'aliyatun kecepatannya tinggi. Kecepatannya tinggi. Berarti ingat, yang pertama, kalau ada kalimat itu maksudnya ini ya, sur'atuha 'aliyah ini kan kalimat jumlah. Ba'dal ma'arif setelah ma'rifah, yang ini yang pertama as-sayyarah ma'rifahnya dengan alif lam, maka jumlah tersebut sur'atuha 'aliyah, jumlah ini disebut dengan hal untuk as-sayyarah. Dan sebaliknya wa ba'dan nakirati sifatun, dan jumlah ini sur'atuha 'aliyah setelah nakirah, setelah as-sayyarah ini nakirah tanpa alif lam, nakirat, maka di-i'rab sebagai sifat. Sur'atuha 'aliyah ini berarti sifat. Contoh yang kedua. Ja'at sayyaratu, ja'at as-sayyaratu tusri'. As-sayyarah ini ma'rifah juga sama. Ma'rifah juga sama. Kemudian tusri',
ini dia jumlah ya, jumlah fi'liyah, kata kerja. Ya. Tusri, kalau yang tadi yang atas sur'atuha aliyah ini jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah apa? Kalau yang ini bawah ja'at as-sayyaratu tusri, mobil datang tusri dengan cepat. Ya, tusri artinya cepat. Berarti tusri ini jumlah fi'liyah ini dia sebagai hal karena as-sayyarah ma'rifah. Bagaimana kalau sayyarahnya tanpa alif lam nakirah seperti ini yang sebelahnya? Ja'at sayyaratun tusri'. Sayyarah di sini nakirah. Maka tusri' ini ya, jumlah fi'liyah ini masuknya ke sifat untuk sayyarah. Itu bedanya. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. I'rabnya bagaimana? I'rabnya begini nanti sur'atuha 'aliyah. Sur'atuha 'aliyah i'rabnya yang ini yang atas. Yaitu jumlah al-jumlatul ismiyah minal mubtada. Mubtada itu sur'ah itu ya. Wal khabar, khabarnya 'aliyah fi mahallin nasab hal. Kalau yang bawah tusri' ini i'rabnya yang bawah. Yaitu al-jumlah al-fi'liyah minal fi'il wal fa'il. Tusri ini sudah ada fi'il dan fa'il ya. Fi mahalli nasab hal gitu. Yang ini juga sama. Ja'at sayyaratun sur'atuha 'aliyah, berarti i'rabnya yang ini. Yang sama warnanya. Yaitu al-jumlah al-ismiyah minal mubtada. Mubtadanya sur'atuha wal khabar, khabarnya 'aliyah fi mahalli rafi' ya, fi mahalli raf'i sifat atau na'at. Ya, fi mahalli raf' sifat atau na'at. Kemudian al-jumlah fi'liyah ini yang bawah tusri. Al-jumlah fi'liyah minal fi'il wal fa'il fi mahalli raf'i sifat atau na'at. Nah, gitu. Ya, mana ulangi lagi, berarti cara membedakan antara hal dengan sifat ada dua cara. Yang pertama ada dua ya, ada dua bentuk. Yang pertama, kalau katanya ma'rifah dan nakirah, ini berarti hal. Kalau ma'rifah sifat, kalau nakirah musri'ina ini sifat juga. Kalau di jumlah bagaimana? Kalau di jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, kaidahnya ini nomor 2 ya. Kaidahnya al-jumal ba'dal ma'arif ahwalun, jumlah kalimatnya ba'dal ma'arif, setelah kata ma'rifah, setelah kata ma'rifah ahwalun di i'rab sebagai hal. Wa ba'dan nakirati sifatun, dan jumlah setelah nakirat, setelah kata nakirah ya, di i'rab sebagai sifat gitu. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Paham atau bingung? Ini udah dirangkum ya, ini rangkumannya sebenarnya, cuman di buku Mukhtarat nggak ada di situ. Ini anak ngambil dari buku yang lain. Insyaallah ini manfaat. Intinya kalau belum paham benar-benar, ini aja, pahami ini. Yaitu cara membedakannya yang pertama, yaitu kalau ada kata ma'rifah nakirah, itu berarti hal. Hal ini ya, musri'ina, yang nakirahnya hal. Kalau ma'rifah misalkan ini sama dua-duanya, ini alif lam, ini ada alif lam, sayyarataini, kemudian di sini taini gitu ya. Dua mansub, berarti al-musri'ataini mansub juga sama. Berarti kalau sama bentuknya nih, kalau sama bentuknya dua-duanya itu sifat. Ya. Kalau sama bentuknya dua-duanya alif lam, taini, taini gitu ya. Taini ujungnya, berarti sifat. Kemudian kalau ini tidak ada alif lam, dua-duanya bentuknya sama, sayyarataini, musri'ataini, sama dua-duanya, berarti ini sifat. Kalau ada yang berbeda, misalkan as-sayyarataini, nah ini as-sayyarataini ada alif lam, sedangkan yang ini musri'ataini, ujungnya sama, taini, cuman depannya ini ada alif lam, ini tidak ada. Oh, berarti musri'ataini ini masuk ke hal. Itu cara mudahnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah. Kalau umpamanya kalau ke dalam
kalimat apa sih larangan dibuat itu, contohnya gini, jangan berbicara dengan cepat, itu bisa Ustaz? Jangan berbicara dengan cepat. Misalkan gimana kalimatnya? Kayak gitu Ustaz, maksudnya La tusrifil kalam. La tusrifil kalam. Kalaman gitu sebenarnya. Kalam. La tusrifil kalam. Tulisannya gimana Ustaz? La tusrifil kalam. Ini jumlah ya. Ini jumlah biasa, nggak masuk ke sini. La tusri' fil kalami. Nggak ada ini, nggak ada sifat, nggak ada naatnya. Oh, di mana Ustaz? Yang Ustaz tulis nggak kelihatan. Ini terus. Di sini, di pojok atas, kanan atas. Ada? La tusri' fil kalam, artinya ngomongnya jangan cepet-cepet. Ini gitu ya. La tusri' fil kalam. Jangan cepet-cepet, ini nggak ada sifatnya, tidak ada hal, tidak ada sifat di sini. Ya. La tusri' ini fi'il nahyi. Kemudian fil kalam jar majrur. Oh, dia itu saja kalam itu la tusrik ri' ain la tusri'. La tusri'. Naam, la tusri' fil kalam. Oh, fil kalam. Enggak ada sifatnya di situ, enggak ada sifat, enggak ada hal keadaan kedudukannya. Mafhum? Naam. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Tidak ada? Intinya untuk membedakan hal dengan sifat, yang pertama kalau ada ma'rifah nakirah hal. Kalau ma'rifah dua-duanya katanya ma'rifah maka sifat. Kalau sebaliknya nakirah dua-duanya sama, nakirah ini sifat. Kemudian kalau jumlah, kalau kalimat, kalau setelah kata nakirah ma'rifah, setelah kata ma'rifah maka jumlah setelahnya di-i'rab dengan hal. Dan sebaliknya, kalau jumlah didahului dengan kata nakirah seperti sayyarah di sini tanpa alif lam, nakirah, maka jumlah setelahnya di-i'rab dengan sifat. Itu saja. Mafhum? Kalau mafhum, kita teruskan atau cukup sampai sini? Kita teruskan ya. Minimal sudah paham aja, minimal sudah tahu kaidahnya, itu aja dulu. Minimal sudah tahu kaidahnya. Coba kita teruskan, nggak masalah. Satu lagi nih pembahasan hal sebelum masuk ke al-mustadnya. Ini hal satu lagi. Hal, nah ini ada di buku Mukhtarat, cuman agak berbeda sedikit pembahasannya. Di halaman 95 di buku Mukhtaratnya. Ini macam-macam hal. Hal juga sama kayak pembahasan khabar, ya, mubtada dan khabar, kayak itu. Sama pembahasannya kayak mubtada dan khabar. Jadi ada hal mufrad, ada hal jumlah, ada hal syibhul jumlah. Ini ya. Hal mufrad contohnya ja'al muallimu mubtasiman. Ja'al muallimu artinya muallim datang, mubtasiman dengan tersenyum. Ya, mubtasiman. Muallim, perhatikan sini muallim. Muallim dia fa'il. Fa'il. Kemudian mubtasiman di sini dia hal. Dan perhatikan kedudukannya. Muallim dia ma'rifah nih, ada alif lam. Mubtasiman nakirah tanpa alif lam, maka di sini disebut dengan hal mubtasiman. Jadi ja'al muallimu mubtasiman, muallim datang mubtasiman dengan tersenyum. Dan ini disebut dengan khabar mufrad. Apa itu khabar mufrad? Khabar mufrad adalah
Siapa yang tahu khabar mufrad apa? Apa yang dimaksud dengan mufrad di sini? Apa bukan khabar? Hal mufrad ya, bukan khabar. Apa yang dimaksud dengan mufrad di sini? Mufrad kata tunggal, Ustaz. Apa maksudnya kata tunggal? Dari segi jumlah dia tunggal. Berapa maksudnya? Satu. Perhatikan ini, jangan sampai kita keliru dengan pembahasan tanda-tanda i'rab pada isim ya. Tanda-tanda i'rab pada isim, ketika kita mengatakan al-mufrad itu artinya jumlahnya satu, tunggal. Tapi yang maksud mufrad di sini maksudnya apa? Mufrad di sini maksudnya satu kata. Satu kata, bukan jumlahnya yang satu, tapi satu kata, katanya yang satu. Ingat ini ya. Kalau ada mufrad pembahasan di hal, di khobar inna dan khobar kana, itu ya, pembahasannya di situ. Ini yang dimaksud dengan mufrad itu adalah satu kata, bukan satu jumlahnya, itu. Ingat ya. Mufrad di sini maksudnya adalah satu kata, bukan jumlahnya satu. Jadi satu kata. Baik itu jumlahnya, misalkan nanti ketika kita diartikan jumlahnya 2, 3, 4, 5, berapapun, atau jama ya, maka kalau dia satu kata masuk ke hal mufrad. Nanti kita contoh yang kedua. Ini ja'al muallimu mubtasiman. Mubtasiman di sini betul satu ya. Jumlahnya satu, betul. Cuman yang dimaksud dengan satu bukan jumlahnya. Yang dilihat di sini bukan jumlahnya. Mubtasiman ini dia satu kata. Ini yang dilihatnya, satu kata. Perhatikan mubtasiman ini satu kata. Maka masuk mubtasiman ini masuknya ke hal mufrad. Kenapa? Karena satu kata. Mubtasiman itu satu kata. Contoh yang kedua. Syahadtu as-sayyarataini musri'ataini. Perhatikan ini. Syahadtu, saya menyaksikan as-sayyarataini, dua mobil. Musri'ataini, dalam keadaan cepat atau melaju cepat. Perhatikan musri'ataini. Ini menunjukkan dua jumlahnya. Menunjukkan dua. Yaitu kesayyarah, sama. Ya. Menunjukkan dua. Musri'ataini. Musanna. Maka ingat tadi yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah satu kata, bukan jumlahnya ya, ingat. Karena musri'ataini di sini kita lihat kalau jumlahnya itu dua, untuk menunjukkan dua mobil, tapi kalau kita lihat katanya musri'ataini, ini dia satu kata. Nah, satu kata ya. Maka musri'ataini di sini masuk ke hal mufrad. Kenapa masuk ke hal mufrad? Karena dia satu kata, gitu ya. Karena dia satu kata, bukan jumlahnya yang dilihat. Walaupun jumlahnya dia dua. Jadi syahadtu as-sayyarataini musri'ataini, saya menyaksikan dua mobil musri'ataini melaju cepat atau dalam keadaan cepat. Gitu. Jadi paham apa yang dimaksud dengan mufrad, hal mufrad? Berarti hal mufrad itu halnya dalam bentuk satu kata, bukan jumlahnya yang satu ya, tapi satu kata. Yang kedua, al-jumlah, hal jumlah. Nah ini ya, kalau kita katakan jumlah itu ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah itu. Kalau jumlah ismiyah berarti jumlahnya, halnya nanti ya, halnya, jumlahnya dimulai dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah, halnya dimulai dengan fi'il. Kita lihat yang pertama ismiyah dulu. Hal jumlah ismiyah. Contohnya, kharaja Muhammadun wasyamsu tali'atun. Kharaja Muhammadun, Muhammad kharaj. Muhammad keluar. Muhammad berarti fa'il di sini. Fa'il. Wasyamsu tali'atun. Perhatikan di sini. Untuk jumlah ismiyah, ini catatannya Anda tulis di bawah, harus ada pengikat. Nah ini, perhatikan ini penting. Harus ada pengikat antara hal dan sahibul hal. Apa itu pengikatnya? Pengikatnya adalah yang pertama waw, yang kedua domir, yang ketiga waw dan domir dua-duanya. Waw dan domir dua-duanya. Perhatikan, kita lihat contohnya. Kharaja Muhammadun
Wasyamsu tali'atun. Wah, ini pengikatnya nih waw nih. Artinya kharaja Muhammad, Muhammad keluar, wasyamsu tali'atun, dan matahari tali'ah, terbit. Nah, ini pengikatnya adalah waw. Yang pertama pengikatnya adalah waw. Maka asyamsu tali'atun, ini asyamsu asalnya ya. Asalnya asyamsu di sini mubtada. Asalnya ini katanya asyamsu mubtada, tali'atun khabar. Tali'atun khabar. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dari asyamsu dan tali'ah, asyamsu mubtada dan khabar, menduduki kedudukan hal. Menduduki kedudukan hal. Maka i'rabnya, ini i'rabnya Anda tulis di sini, itu al jumlah ismiyah minal mubtada wal khabar. Minal mubtada wal khabar fi mahalli nasab hal. Jadi wasyamsu tali'ah di sini halnya. Hal dua-duanya itu. Asyamsu tali'ah itu hal. Jadi jumlah mubtada dan khabar di halnya. Insyaallah ya, pelajaran nahwu semakin tinggi semakin pusing. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Silakan. Kita teruskan nggak Pak? Tidak ada pertanyaan. Kak, mau nanya dulu Kak. Nah, silakan. Yang maksudnya yang asyamsu itu kalau sendiri itu mubtada. Betul. Kalau sendiri toli'ah itu khobar. Khobarnya nah. Kalau disatuin menjadi hal. Ya. Oh, kalau disatukan jadi hal gitu. Naam, itu hal. Ya. Pengikatnya wa ini. Naam, pengikatnya wa. Kalau nggak ada wa gimana Kak? Ya, harus ada pengikat. Harus ada. Nah, wawu atau domir atau wawu dan domir dua-duanya. Kalau hal harus ada pengikat. Ya, makasih Kak. Nah, baik. Jadi asyamsu asalnya gini ya. Jadi i'rabnya itu panjang nanti kalau belajar i'rab. Jadi gini. Kharaja fi'il madi, Muhammad fa'il marfu, wawu misalkan wawu ataf gitu ya. Atau misalkan asyamsu. Nah, ini asyamsu asalnya dia mubtada gitu. Jadi asyamsu mubtadaun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah, tali'atun khabarun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian jumlah ismiyah dari asyamsu tali'ah atau mubtada dan khabar gitu ya, dalam keadaan nasab hal untuk Muhammad. Maksudnya apa? Ketika Muhammad keluar, matahari itu dalam keadaan terbit. Jadi bertepatan dengan matahari terbit. Muhammad keluar, matahari terbit. Jadi halnya dalam keadaan matahari terbit. Itu maksudnya. Baik, intinya tahu aja dulu ya. Itu harus ada wawu pengikat. Ketika jumlah ismiyah harus ada pengikat antara hal dengan sohibul halnya. Halnya itu maksudnya asyamsu tali'ah, sohibul halnya itu Muhammad. Harus ada pengikat. Pengikatnya wawu atau domir atau wawu dan domir. Kita lihat yang keduanya. Yang kedua. Ra'aitu as-sayyarata. Perhatikan as-sayyarata. Dan dia ma'rifah ya. Harus ma'rifah ya. Karena ini hal. Hal itu ma'rifah. Jangan nakirah. Jadi ra'aitu as-sayyarata, saya melihat mobil. Launuha, nah ini haknya pengikatnya nih, domir namanya. Ha ini disebut dengan domir ini. Ha, kenapa ha? Ini ha, kenapa pakai ha domirnya? Karena as-sayyarah muannas. Ya. Karena as-sayyarah muannas, maka launuha, warna mobil itu gitu ya. Warnanya nya-nya ini kepada sayyarah. Baydha, putih. Ra'aitu sayyarata, saya melihat mobil, dan mobil di sini ma'rifah, harus ma'rifah karena ini pembahasan hal. Launuha, warnanya, warna mobil itu haknya kepada mobil. Baydha artinya putih. Jadi saya melihat mobil warnanya putih. Ra'aitu sayyarata launuha baydha. Berarti launuha baydha i'rabnya sama dengan ini, yaitu al-jumlah ismiyah minal mubtada. Mubtadanya launuha. Wal khabarnya baydha. Ini khabarnya baydha. Fi mahalli nasab hal. Dalam keadaan nasab hal. Gitu.
Ini pengikatnya domir ya, domir ha. Yang ketiga, sarot tiflu. Sarot tiflu, perhatikan tiflunya di sini ma'rifah dengan alif lam. Sarot tiflu wa huwa yabki. Wa huwa yabki. Ini pengikatnya itu waw dan domir. Wawnya ini. Domirnya huwa. Domir huwa. Kenapa huwa? Karena at-tiflu. Ya, at-tiflu mudzakkar. Maka sarot tiflu. Saro artinya berjalan. Berjalan tifl. Tifl itu anak kecil. Anak kecil berjalan. Wahuwa dan dia yabki. Menangis. Ya. Berarti huwa yabki. Huwa mubtada. Ya. Kemudian yabki di sini fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Dalam keadaan khabar marfu. Ya. Yabki fi'il mudhari'. Khabar marfu. Maka huwa yabki, semuanya huwa yabki, mubtada dan khabar dalam keadaan nasab hal. Dalam keadaan nasab hal. Paham ya ini? Ada gambaran? Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Tadi. 6. Tolong diulangi kan. Nah, baik. Ya, pernah ulangi dari awal sini, dari atas ya. Nih. Hal, macam-macam hal, ini kita masuk ke hal jumlah. Ingat ya, kalau hal jumlah berarti jumlah bentuknya. Ingat, kalau jumlah itu bukan kata. Jadi, rangkaian dari kata. Gitu. Jumlah ismiyah, yang pertama jumlah ismiyah. Ingat, kalau jumlah ismiyah berarti jumlahnya dimulai dengan isim. Gitu ya, dengan isim. Baik. Contohnya yang pertama, kharaja Muhammadun wasyamsu tali'atun. Nah, ingat tadi ya, jumlah ismiyah itu harus ada pengikat antara hal dan sahibul hal. Pengikatnya itu waw atau domir atau waw dan domir dua-duanya. Maka contoh yang pertama, kharaja Muhammadun wasyamsu tali'atun. Ini kharaja Muhammad, Muhammadnya berarti di sini halnya. Dan dia fa'il ya, dan dia fa'il. Ini sahibul halnya, afwan. Muhammad sahibul halnya. Dan dia fa'il, subjek. Jadi Muhammad keluar. Wasyamsu tali'atun, dan matahari terbit. Asyamsu, kalau kita i'rab satu-satu, asyamsu di sini mubtada. Tali'ah di sini khabarnya. Gitu ya. Tapi asyamsu tali'ah, khabar, mubtada dan khabar. Ini dalam keadaan nasab, hal untuk Muhammad. Kemudian yang kedua, ra'aitu as-sayyarata, saya melihat mobil. Ingat ya, as-sayyaratanya harus ma'rifah, pakai alif lam. Kalau nama benda. Kalau nama orang, dia sudah ma'rifah. Ingat ya, kalau nama orang, dia sudah ma'rifah. Jadi Muhammad tidak usah pakai alif lam. Jadi ra'aitu as-sayyarata, saya melihat mobil, dan mobilnya ini sayyarahnya ma'rifah dengan alif lam. Launuha, warnanya. Nah, ini domirnya haknya nih. Haknya. Launuha, warnanya. Haknya, kenapa domirnya pakai hak? Karena as-sayyarah mu'annas. Ya. Jadi launuha, warnanya bayda, putih. Saya melihat mobil, launuha, warnanya putih. Gitu. Jadi harus ada haknya. Ya. Kalau di sini misalkan sayyarahnya diganti dengan bait. Misalnya ra'aitul baita, berarti bukan launuha tapi launuhu gitu ya. Pakainya hu. Kenapa? Karena bait mudzakkar. Dan ini launuha baido, launuha di sini mubtada, baido khabar. Maka launuha baido, mubtada dan khabar dalam keadaan nasab hal untuk sayyarah. Hal untuk sayyarah. Kemudian sarat tiflu, saro artinya berjalan. Tifl anak kecil. Jadi sarot tiflu anak kecil berjalan. Wahuwa yabki. Di sini pengikatnya yaitu wawu dan domir. Domirnya huwa. Kenapa pakai domir huwa? Karena al tiflu itu laki-laki. Makanya pakai domir huwa. Jadi sarot tiflu, dan tiflunya harus ma'rifah ya. Ini alif lam. Sarot tiflu wahuwa yabki. Anak kecil berjalan. Wahuwa, dan dia yabki, menangis. Itu. Berarti huwa yabki, ini huwanya dia mubtada. Yabki
dia khobar marfu ya, fi'il mudhari marfu dalam keadaan khobar. Huwa yabki, huwa mubtada, yabki khobar, ini dalam keadaan nasab hal. Dalam keadaan nasab hal gitu. Jadi halnya mana? Halnya kharaja Muhammadun wasyamsu tali'ah, halnya asyamsu tali'ah yang ana warnain beda. Ra'aitu sayyarah launuha bayda, ini halnya. Sarat tiflu wa huwa yabki, ini halnya gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Paham? Jadi, kalau paham satu lagi, fi'liyah, jumlah fi'liyah. Berarti kalau disebutkan jumlah fi'liyah, jumlahnya, halnya itu dalam bentuk kata kerja. Ya. Jumlah fi'liyah kerja artinya. Contohnya, ja'al muallimu yabtasim. Kalau tadi mubtasiman, ini isim ya, isim fa'il. Kalau yabtasim ini fi'il mudhari'. Nah, maka disebut dengan fi'liyah, jumlah fi'liyah tadi. Jadi ja'al muallimu yabtasim. Datang seorang mu'alim, mu'alimnya ma'rifah, ada alif lam. Ya, ada alif lam ma'rifah. Yabtasim artinya tersenyum. Jadi ja'al mu'allimu yabtasim, datang seorang mu'alim. Ketika datang dia yabtasim dalam keadaan tersenyum. Yabtasim di sini fi'il mudhari'. Ya. Di sini fi'il mudhari' sudah ada fi'il dan fa'il dalamnya ya. Fi'ilnya ibtasama yabtasimu. Fa'ilnya yaitu domir huwa. Itu. Huwa, ingat ya. Kalau yabtasim fi'il mudhari yang disebutkan pertama selalu domirnya huwa. Itu ingat di fi'il di sorof. Berarti yabtasim di sini dia jumlah fi'liyah karena kata kerja. Nah, ini sebagai hal. Maka i'rabnya nanti ini nih yang diwarnain yaitu yabtasim jumlah fi'liyah minal fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yabtasim ya, fa'ilnya huwa. Domir mustatir, nggak kelihatan. Fi mahalli nasab hal. Fi mahalli nasab hal. Gitu. Yang kedua contohnya, waja'u abahum isya'an yabku. Waja'u dan mereka datang. Abahum kepada ayahnya. Ini kisah Nabi Yusuf, ya, Nabi Ayub. Isya'an waktu isya yabkun. Mereka tuh datangnya ketika datang nangis. Ya. Apa maksudnya? Waja'u abahum, mereka nih teman-temannya Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf. Abahum datang kepada ayah mereka, Nabi Ayub, isya'an waktu isya, yabkun dalam keadaan menangis. Jadi yabkun ini fi'il mudhari'. Yabkun ini fi'il mudhari' dan fi'ilnya baka yabki. Fi'ilnya baka yabki, domirnya fa'ilnya apa? Fa'ilnya hum. Fa'ilnya hum, yabkun kan untuk hum ya. Tambahan waw sukun dan nun fathah, kemudian depannya huruf ya, ini untuk hum. Maka jumlah fi'liyah yabkun ini ya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah minal fi'il, fi'ilnya baka yabki, wal fa'ilnya hum, dhamir mustatir. Fi mahalli nasab hal, dalam keadaan hal gitu. Tapi mana rasa cukup sampai sini, takut bingung nanti. Sibhul jumlah insyaallah pekan depan. Silahkan, ada pertanyaan? Atau mau diteruskan semuanya? Boleh. Kalau yang seterusnya sibhul jumlah gampang ya. Jadi halnya dalam keadaan bisa dzaraf atau jar majrur, itu aja. Kalau sibhul jumlah. Paham? Ada pertanyaan? Paham atau tidak? Silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Bingung? Bingung? Pusing? Baik, intinya kalau belum paham sampai detail seperti ini, cukup paham ini saja, bahwa hal itu ada hal mufrad, ada hal jumlah, dan hal jumlahnya di jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian nanti ada hal syibhul jumlah. Ingat ya, kalau dikatakan syibhul jumlah, syibhul artinya menyerupai jumlah, menyerupai kalimat. Kalau disebutkan dengan syibhul jumlah, itu pasti ada jar, majrur, dan dzaraf. Itu aja. Ada jar, majrur, dan dzaraf.
Tep. Mau diteruskan atau cukup sampai sini? Kak, kalau yang jumlah itu selalu fiil fa'il dan bentuk fiil mudhari. Iya, fiil mudhari pasti ada fiil dan fa'ilnya. Selalu fiil mudhari gitu, itunya apa yang jadi halnya itu. Enggak, ini kan ada ismiyah juga. Yang jadi halnya ini. Yang jadi ininya yang fiil jumlah itu ya, Kak. Nah, jumlahnya. Iya, yang jadi halnya jumlah. Iya. Nah, Itu, jumlahnya ini. Nah, itu selalu fa'il dan fiil ya, yang fiil mudhari. Nah, fiil mudhari atau fiil madi sama? Hal. Fiil mudhari atau fiil madi boleh? Iya, hal itu dari itu ya, dari fiil fa'ilnya berbentuk hal. Ini ya, hal. Nah, ya. Nah, jadi dua-duanya nih, yabtasim kan di sini. Kalau kita lihat yabtasim itu juga. kata kerja sama domirnya gitu kan, fa'ilnya kan ya? Iya. Nah, sudah ada fa'ilnya atau domirnya. Maka ini yabtasim ini, kata kerja ini, fi'il ini hal gitu. Nah, dan tidak hanya fi'il mudhari ya. Seandainya diganti misalkan dengan fi'il madi sama. Jadi ja'al mu'allimu ibtasama, sama. Berarti ibtasama. Nah, ibtasama. Ini juga fi'il madi. Fi'il madi juga sama. Jadi ja'al mu'allimu ibtasama artinya mu'alim datang tersenyum. Ibtasama ya, tersenyum. Dan ibtasama di sini sudah ada fi'il fa'il. Fi'ilnya ibtasama, fa'ilnya ingat selalu untuk huwa kalau untuk pertama. Iya, berarti ibtasama di sini hal untuk mu'alim gitu. Berarti ada isinya fi'il sama fa'il. Nah, dalam satu kalimat gitu. Naam, dalam satu kata itu ya. Dalam satu kata sudah ada fi'il dan fa'il. Nah. Ingat kalau dia fi'il kata kerja pasti ada fa'il di dalamnya. Itu. Pasti ada fa'ilnya atau domirnya gitu ya. Pasti ada domirnya di dalamnya. Dan ini pelajarannya di sorof itu ya. Di sorof. Jadi kita tinggal lihat aja siapa domirnya. Seperti yabkun gitu ya. Kita lihat tanda-tandanya. Oh, yabkun tambahan ujungnya itu waw dan nun fathah. Sebelumnya depannya huruf ya. Oh, ini berarti untuk hum gitu. Nah, gitu kan? Taunya. Berarti yabkun domirnya atau fa'ilnya itu hum gitu. Berarti yabkun kalimatnya atau katanya fi'ilnya baka yabki, domirnya atau fa'ilnya hum. Maka di sini jumlah fi'liyah, kan ini fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Yabkun ini fi'liyah, fi'il. Minal fi'il. Fi'ilnya itu baka yabki. Wal fa'il. Fa'ilnya mana? Enggak kelihatan di sini. Ya, disebutnya dengan domir mustatir. Gitu ya. Domir mustatir yaitu domirnya apa? Hum ini. Gitu ya. Fi mahallin nasab hal. Gitu doang. Baik. Ada lagi yang bertanya silahkan. Insya Allah ada gambarannya, minimal ada gambaran gitu. Oh, ternyata hal itu begini. Tidak hanya hal biasa saja. Minimal ada gambaran gitu. Oh, kita sudah tahu hal itu ternyata ada hal mufrad, ada hal jumlah, dan hal jumlahnya dibagi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan hal mufrad yang dimaksud dengan hal mufrad bukan jumlahnya satu, tapi satu kata itu ya. Halnya satu kata dan dia bukan fi'il. Tapi masuknya dari isim fa'il atau dari isim intinya gitu. Kalau jumlah ismiyah ingat harus ada pengikatnya. Nah, pengikatnya itu bisa waw atau domir atau waw dan domir dua-duanya. Ini ya. Ini untuk hal. Dan jumlah fi'liyah ini pelajarannya masih berkaitan dengan sorof. Jadi ya betasim contohnya di sini. Ya betasim ini domirnya apa nih? Domirnya itu huwa gitu ya, atau fa'ilnya disebut dengan huwa. Iya bekun. Siapa nih fa'ilnya? Fa'ilnya itu hum, domir hum. Nah, gitu. Tapi untuk syibhul jumlah insyaallah ini pekan depan. Ini gampang sebenarnya. Jadi kalau syibhul jumlah itu jar majrur atau dhorof itu saja. Insyaallah pekan depan. Silakan ada pertanyaan sini. Cukup? Cukup ya, takut kebanyakan ya. Tapi insyaallah berarti kita teruskan pekan depan untuk selanjutnya itu syibhul jumlah. Ya, kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini untuk kelas lanjutannya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan ke syibhul jumlah gitu ya. Dan kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.